Banten sebelum datangnya agama Islam pada abad ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur sedanten. Kami dari tim Babat Kartu. Sore ini kita akan mencoba memberikan edukasi tentang sejarah yang saat ini mulai terkikis oleh teknologi media sosial sehingga banyak orang yang melupakan sejarah. Saya Tol dan rekan saya Raden Anam Bisa. Ya, sekarang saya ada di Kesultanan Banten yang insya Allah nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan kesepuhan di sini yang nanti kita akan coba gali informasi seperti apa sejarah yang ada di makam kita Sultan Maulana Hasanuddin. Ya, dulu Banten sore ini kita akan narasumber yang nanti coba berbincang santai tentang sejarah yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basri, ya, selamat datang di akun kita akan kita ingin memberikan edukasi kepada kaum ulama dan tentunya yang sekarang sudah tahu dengan medsos, kalau dengan bikin online dan sebagainya yang lainnya. Sore ini kita akan coba memberikan edukasi. Bisa ya kan ya? Ya, sedikit. Ya, baik. Kang Anom, ya, apa yang kira-kira sore ini kita akan coba gali informasi supaya kaula dulur-dulur sedanten tertarik nih tentang sejarah di sini. Jangan kalah dengan medsos. Silakan Kang Anom. Ya, untuk mencari sejarah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Siap. Kita di bulan pisang. Ya, Siap. Terus membahas tentang sejarah Ratu Umayyah Fatimah, ya, Salam, Sultan Abu Bakar kan Sare, Ahmad Khatib, ya. Berarti banyak. si utama Banten ke Ya, berarti banyak yang dulu-dulu Banten yang akan kita coba berinteraksi dengan beliau terkait sejarah kesehatan Kang. Saya juga tertarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Kang. Kalau dulu. Yang pertama, saya mungkin sedikit berbeda tentang masalah Ya. namun saya tidak begitu menguasai tentang masalah sejarah. Saya hanya sepengalaman yang saya tahu. Banten sebelum datangnya agama Islam pada abad ke-16 merupakan daerah kekuasaan yang berpusat di Banten Irak. Jangan penjajahan. Jauh Ya. di Banten Irak. Itu namanya Wahan Irak. Wahan Irak. Mengapa disebut Irak? Karena memang posisinya persis di posisi laut. Oh, Ya. awal mulanya Ya, ada dua versi mengatakan Banten Irak itu berada di Sempu. Ada juga yang mengatakan di Jaujo. Ya. Itu pada 13 sebelum masuk ke agama Islam. Pada awal abad ke-16 Islam masuk ke wilayah Banten di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Secara garis keturunan
Hasanuddin meneruskan perjuangan ayahandanya menyabarkan agama Islam. Setelah Islam maju saat meninggal, maka Sultan Hasanuddin dari itu kepada ayahandanya untuk mendirikan sebuah kerajaan sebagai sarana pusat penyebaran agama Islam di Banten. Maka beliau memberi izin kepada orang tuanya untuk kerajaan, maka diberi izin tapi beliau meminta kepada Sultan Hasanuddin, silakan kamu bikin sebuah kerajaan, tapi kamu cari tanah yang masih suci. Mungkin dalam tanda kutip jangan menggunakan tanah yang sudah ada hafalan, tidak cari tanah yang masih suci. Maka ini suatu tanya ya, tanah yang masih suci itu yang kayak gimana? Apa ya? Orang kan bingung coba. Jauh suatu soro gitu kan, sudah ada jawaban. Ternyata beliau disuruh untuk mengandari sebuah perahu atau kapal ya untuk berlayar ke tengah laut. Nah, tapi dalam situ melakukan sebuah batu hilang. Nah, batu hilang itu batunya ngambur di tengah laut yang terkilang-kilang terkena sinar matahari. Oh, jadi memancar gitu. Iya. Maka dari hasil istiqoroh tersebut beliau melaksanakan. Beliau dari Banten Kira itu menuju ke sini ke tengah laut itu tengah 6 tahun pasir. Nah, di situ beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, salam kerana diri, seketika laut menjadi subur dan menjadi sebuah daratan. Setelah beliau memberikan sebuah keraton menggunakan Suraswan. Suraswan itu ada versi ada yang mengatakan Suraswan itu adalah diambil dari kakeknya yang bernama Prabu Suraswan. Prabu Suraswan itu adalah ayahanda dari kaum Anten atau adalah putra dari Prabu Siliwangi. Dan versi yang kedua, Suraswan juga diambil dari nama Suro, itu adanya berkumpul suatu tempat silaturahim, ada tempat berkumpul. Banyak tamu-tamu yang datang dari berbagai macam daerah berkunjung bersua ke tempat tersebut dinamakan Suraswan. Setelah terjadi kata Suraswan, Sultan Hasanuddin dinobatkan itu Sultan Banten yang pertama pada itu tahun 1592. Halo, turun kembali lagi. Nah, tadi kita sudah dengarkan begitu tinggi, begitu kasihnya keluarga Sultan Hasanuddin memberikan sebuah pembelajaran. Misalnya kita tahu kira-kira kamu tanya apa nih supaya para generasi muda yang saat ini sibuk dengan game online, sibuk dengan medsosnya, rupanya ada ilmu di belakangnya sangat arif yang perlu kita silakan kamu, kira-kira apa yang mau kita coba tanya nih? Kamu mau tanyakan itu pesan tadi atau saudara melawan itu karena masa sekarang ini banyak yang terlupakan dengan sejarah Banten. Saya juga seorang Banten banyak kurang memahami tentang sejarah Banten. Mungkin kasarnya ya, anak-anak muda sekarang enggak simpel, lebih seneng ke mall-mall kayaknya. Betul ya? Lihat sekarang ini. Nah makanya, Apa yang bisa disampaikan pesan moral untuk generasi muda sekarang? Boleh teknologi berjalan, tapi jangan lupa belajar. Ada nilai spiritual atau nilai-nilai budi pekerti yang mungkin saya juga lupa nih. Kira-kira bisa disampaikan pesan-pesan apa nih supaya generasi muda jangan lupa. Silakan. Jadi sebagai orang tua juga harus merasa prihatin kepada anak-anak mudanya. Betul. Artinya kita ini kan sebelum kita lahir sebuah perilaku anak kita tidak sudah ada, maka anak banyak sebagai orang tua mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Setuju dan salah. Artinya utamakan kita itu harus mengenal sejarah kita. Sampaikan pesannya. Setiap manusia harus memahami
betul. Ya, dulu sedangkan Bapak Turun tadi kita ingatkan pesan moral. Memang kita tidak bisa menghindar dengan teknologi, karena teknologi adalah bagian dari proses hidup. Tapi dalam hal ini ada pesan moral bahwasanya kita tidak boleh lupa masa lalu, karena masa lalu adalah awal dari kehidupan. Jangan lupakan juga nilai-nilai positif dari masa lalu, karena nilai-nilai itulah yang pada ini akan menjadi fondasi kita sebagai bentuk membentuk karakter jiwa manusia yang bekerja lembut dan memiliki keyakinan dan tingkat ketakwaan yang tinggi. Gimana kamu? Kira-kira tadi kita masuk di jiwa saya sendiri. Saya juga agak merinding setelah dapat pesan-pesan tadi. Oh iya. Oke. Baik. Bapak Kerhun, kita sudahi dulu penjelasan tadi. Semoga dapat bermanfaat dan berkah untuk kita sebagai manusia. Terima kasih kan atas informasinya. Terima kasih. Dulu sudah Bapak Kerhun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.